Karena kalau kita mempertahankan produk yang memang tidak bisa dipertahankan. Untuk Kayaknya, apa, Pak? bentar, kayaknya saya salah produk kelihatannya. Apakah ada penentuan produk? Enggak, Pak. Apapun bisa kita jual? Produk yang murah Waduh. dan tanpa edukasi itu akan cepat laku. Apa perlu ke Cina kita ya kayaknya ya? Harus, Pak. Besok ya, Pak. Besok ke Cina kita ya? Iya, buat nyari produk, Pak. Baik ya teman-teman ya, jadi itulah untuk affiliate ya, jadi itu untuk konten ya, bagi yang Konten, akan Pak. viral dan juga viral. Iya, sebenarnya. Setelah itu apa yang harus dilakukan Mas? Live juga? Live, Pak, live. Nah live itu gimana strateginya baru supaya banyak yang beli? Oke. Untuk live sendiri sebenarnya sama, kita harus bisa memilih produk, Pak. Itu nomor satu. Tetap produk ya? Tetap, Pak. Berarti pemilihan produk salah semua nih? Salah semua, Pak. Sekali salah langkah, ini semua salah semua? Iya, karena apa? Karena kalau kita mempertahankan produk yang memang tidak bisa dipertahankan. Untuk Kayaknya, apa, Pak? bentar, kayaknya saya salah produk kelihatannya. Jualan tisu saya. Tadi kan saya kan ke sana, Pak. Karena momennya udah telat, Pak. Ya kan udah megang main, Pak, tadi. Iya. Makanya pas saya tadi ke kantor Bapak tuh kayak, "Pak, itu GMP berapa per hari?" Jangan disebutkan. Jangan sebutkan. Nanti orang-orang, waduh, apa-apaan ini? Iya. Mengerjakan sesuatu yang gaib kata mereka. Iya. Jadi itu, Pak, produk. Karena bener-bener win-win solusinya di produk. Berarti tetap harus jago meriset dulu nih ya. Meriset dulu. Untuk affiliate ya, Pak? Untuk affiliate. Affiliate. Itu wajib, Oke. Pak. Ilmu wajib. Oke. Yang viral dan sedang viral. Kalau Mau bisa viral. akan mau viral ya. Mau viral. Berarti menurut Mas Samsan, saya harus terjun nggak nih untuk wajah saya ikut live TikTok? Enggak harus sih, Pak, kan udah punya tim. Nggak harus. Iya, kan udah Berarti punya tim, Pak. seorang personal branding nggak perlu dong. Oke, kalau Bapak mau, kan kita bicara konten Bapak yang TikTok itu, Pak. Ya. Mau mengafiliatkan, ya. Itu saran saya ngonten aja, Pak. Konten Karena aja. kalau Bapak waktunya habis hanya buat live kan percuma. Sayang banget soalnya. Oke, mending konten brutal aja. Oke. Konten brutal untuk Siap, personal kita branding coba Bapak ya. ya. 1 bulan ke depan ya. Soalnya banyak ilmu nih, bingung saya masalah TikTok nih. Ada yang bilang akun itu, oke, kita bahas problem dulu ya. Problem, iya. Ini akun, ya. Akunnya ini kontennya jualan, live-nya edukasi. Nggak apa-apa, Pak. Ada yang kalau kontennya udah jualan, live-nya jangan jualan lagi, bener nggak seperti itu? Sebenarnya lebih bagus ya bikin akun jualan fokus jualan, bikin akun edukasi fokus edukasi, itu lebih bagus lagi malah ya. Ya kan jadi beda nih. Jadi Sendiri-sendiri kalau ya. kita mau edukasi berarti fokus edukasi, jualannya bisa jual-jual produk-produk digital, ya kan ya, Pak. Kayak Mas Hendra lah ya. Karena Mas Hendra kan beda akunnya. Ya, Hendra di rumah dia jualan semua. Aja gitu. Hendra sendiri Ya sharing aja, sharing, Pak. tapi ada juga konten jualannya. konten jualan. Tapi ketika ada live dia lebih ke edukasi, edukasi. ya. Dan Soalnya pasti porsinya tuh 70-30 biasanya, Pak. berarti harus ada 2 akun ya teman-teman ya. Oke. Kalau Mas Samsan nggak mungkin 2 akun nih. Oke. Nah ini untuk affiliate. Untuk yang sekarang yang seller. Seller, nih. baik. Seller ya. Apakah ada penentuan produk? Enggak, Pak. Apapun bisa kita jual. Produk yang murah Waduh. dan tanpa edukasi itu akan cepat laku. Harus murah. Karena memang marketnya, Pak. Sebenarnya kita bisa nggak usah murah juga, Pak. Hanya nanti kalau kita nggak murah, maka kita naikkan value dan brandingnya. Nah, tapi kalau pengen cepat viral, ya contoh deh kita bilang, kita mau jualan. Saya mau jualan buku nih, Mas. Oke, mau jualan buku. Jago SEO mau saya jual. Iya. Masukkan TikTok Shop. Nah, bagus, Pak. Oke. Maka itu nggak perlu murah, Pak. Nggak perlu murah kan? Jangan murah, malah nggak boleh karena Bapak punya value. Oke. Yang murah adalah produk-produk umum. Contoh, nih kita udah banyak ini yang jual tisu. Produk kita launching tisu nih. Nggak bisa ada value kayaknya itu. Jangan tisu contohnya. Apa contohnya dong, Pak? Susu kambing aja. Nah, kalau itu punya value, Pak. Ada value. Berarti Karena nggak kan usah terlalu murah value juga, ya? itu bisa kita ciptakan, Pak. Oke. Ya kan, Pak? Nah, jadi yang sebenarnya rumus murah adalah contoh produk yang umum yang semua orang butuhkan mungkin ya, atau banyak kebutuhan tertentu. Kayak contoh aku bilang kayak produknya Mas Adit ya. Itu tuh winning produk menurut saya pribadi, Pak. Dengan Ember. 30 ribuan kilo kan, ya? Dulu sekarang udah lebih, Mas. Udah lebih kan ya? Dengan segitu dapat 10, gimana enggak itu coba, Pak?
Ya kan? Dibantu affiliate lagi. Dibantu ribuan affiliate lagi, itu Masya Allah banget. Nah itu pemilihan produk itu penting. Affiliate-nya diedukasi lagi. Diedukasi lagi. Punya komunitas lagi. Iya lagi. Kurang apa lagi ya? Iya. Makanya saya salut banget sama Mas Adit, Masya Allah banget itu. Dan saya banyak belajar Pak. Nah ini untuk UMKM, tinggal tentukan kalau mau memainkan produk yang umum ya, yang benar-benar ini susah nih kalau dikasih value. Contoh kita jualan apa ya, yang susah dikasih value Pak. Ember aja lah ya. Ember dikasih value bisa, ember ini akan menciptakan emas. Susah juga ya, gimana ya caranya? Anti pecah sih lebih. Anti pecah itu paling lebih ke apa? Manfaatnya banyak tuh. Betul. Untuk acara kenduren apa? Acara apa? Pernikahan juga cocok. Tapi kan si ember itu nggak bisa di-up harganya tiba-tiba jadi 200.000 Pak. Nggak bisa, berarti kan mainnya murah ya? Mainnya murah. Oke. Itu Pak. Nah, berarti kalau tidak perlu ada terlalu banyak edukasi Pak. Terlalu banyak edukasi dan juga umum, bersifat umum tadi kan. Dan tidak perlu ada value, berarti mainnya murah. Murah Pak. Oke. Berapa Mas margin yang harus kita dapatkan biar kita bisa mainkan afiliator yang banyak? Margin memainkan afiliator yang banyak. Misalnya seller. Anggaplah kita mau jualan ember tadi misalnya. Betul. Jangan ember lah ya. Iya, yang lain aja lah. Apa? Apa ya? Pisang Pak, pisang goreng. Jangan dong, pisang mentah. Ini aja lah, minuman. Kita bikin nama brandnya, misalnya saya bikin brand di sini. Iya. Wanto. Iya. Nah, Wantoa misalnya. Wantoa, oke. Nah, saya ambil dari pabrik misalnya. Sekian. Nah, saya ambil margin berapa? Ambil keuntungan berapa? Untuk keuntungan sih biasanya liatin pasar sih Pak. Kira-kira pasar produk Bapak bisa bersaing nggak di pasarnya dengan harga segitu? Oh, gitu. Maka kita riset harga pasar produk dari TikTok Pak. Contoh kita kira-kira kita mau jualan ini nih, apa namanya? Pesan parfum dulu ya. Iya, ikutin harga pasar. Harga pasar? Cuman berapa tadi harga pasarnya? Harga pasarnya 49.000. 49.000 dapat berapa? Dapat 3. Dapat 3 lagi. Iya. Aduh. Dapat 3 guys. Dapat 3. Karena memang parfum malah ada yang lebih jahat lagi Pak, banding-bandingkan harganya tuh. Jadi gitu. Maka saya naikin spesifik produk Pak. Apa perlu ke Cina kita ya kayaknya ya? Harus Pak, besok ya Pak. Besok ke Cina kita ya? Iya, buat nyari produk Pak. Teman-teman, sebenarnya saya harusnya tanggal 28 Juni nih ke Cina Mas. Oh, besok nggak Pak jadi. Ya? Nah, oke, apa perlu kita buat touring ke Cina, kita berdua, kita ajak teman-teman yang lain? Boleh, teman-teman yang mau follower, ada yang mau ikut ke Cina nggak? Kita berdua mau ke Cina nih. Gaskan. Ada mau ikut, nanti kita linkkan di sini ya. Buat masukkan grupnya. Buat nyari produk nih. Namanya grup nyari produk murah ke Cina. Ya, bersama Mas Samsan sama Didik SEO. Siap. Oke. Cina kita. Karena sana kan murah-murah tuh. Iya. Kita bawa ke sini, bisa dong bersaing kita. Siap. Karena memang gitu sih Pak di marketplace kan ya. Dia tuh menurut saya keren. TikTok itu adalah sosial media marketplace pertama menurut saya sih yang keren banget. Yang mana di sana marketnya tahu banget. Ada market yang kelas menengah bawah, ada market kelas menengah atas. Ya, untuk kelas menengahnya ini saya nggak pernah ngebahas karena selalu saya tekankan untuk kelas menengah adalah kelas yang selalu mendang-mending, ya Pak, biasanya mendang-mending, mau beli mahal, kayaknya nggak butuh-butuh banget ya, beli mula gengsi juga dia, jadi kelas menengah tuh sangat riskan sekali, jadi ambil market bawah atau atas Pak. Market bawah atau atas sekalian ya. Maka besok Bapak launching buku SEO, ambil yang bawah sekalian atau yang atas sekalian Pak. Karena biar sekalian untungnya gede Pak. Tuh. Oke, itu ya teman-teman ya, kalau TikTok Shop seperti itu tadi caranya ya, tetap cari produk yang murah untuk TikTok. Iya. Ya, atau naikin produk value. Naikin value-nya. Value-nya gitu. Nah, oke. Ini kan kita sudah punya nih toko. Ya, ini toko Pak. Kita udah jadi seller nih. Betul. Kita pengen mencari afiliator handal yang mau ikutan jualan produk kita, gimana caranya? Kalau afiliator yang besar Pak, biasanya dia akan nge-sendiri kalau produk lagi naik. Oh gitu. Iya. Maka kalau produk kita baru, kita harus ngelobi dia. Malah kita ngelobi dia ya. Karena dia tuh akan main produk-produk yang emang udah besar sih gitu loh Pak, biasanya. Karena udah Pak. jual mahal lah ya. Udah jual mahal. Oke, jangan ke afiliator yang besar dulu, afiliator kecil dulu. Gimana caranya mereka biar supaya mau? Gampang Pak, yang kecil mah Pak, karena gampang dirayu Pak. DM aja? Iya, DM aja Pak. Yang kecil itu kita riset aja. Kita ada di, ini kalau teman-teman tahu ya, produk kita apa, itu cek di Kalodata. Kompetitor kita siapa, nanti di Kalodata tuh ada tuh yang orang-orang yang bikin video dengan produk yang hampir serupa. Walah, mirip Arif ya berarti ya. Lalu
afiliator kita DM-in, kakak buatin video ini dong, kita Bisa kasih dari kalau data sampelnya. langsung? Ya enggak tuh Pak, kan ada ID-nya Pak, kita masukin nih. Kirain bisa langsung kalau data. Nah kalau teman-teman butuh tool untuk yang nge-DM itu, pakai tool Wantobut, ada tool TikToknya otomatis DM. Oke, ini linknya ya. Iya. Pakai link ID saya Mas. Iya, jangan lupa ya, ada linknya di bawah sini. Oke. Ada Ada. otomatis itu. Otomatis DM ya Pak. Tapi nanti DM. kan ada UID tuh Pak di kalau Iya. data. Maka scraping UID-nya Oke. masukin ke situ, teks Baru DM-nya, rayu-rayu dulu gitu biasa Pak, nge-DM-nya. Kalau dia mau kita kirim dong sampelnya. Jelas Pak, kan kita seller baru. Kalau kita kirim dia nggak mau. Kadang kan orang-orang baru ini kan belum terbukti nih. Iya, maka sebenarnya justru Pak, seller pemula itu lebih excited Pak, seriusan. Karena apa? Karena dia, ya Allah ada nge-DM saya dan mau ngasih sampel gratis, saya bakal bikin konten Affiliate banyak. pemula maksudnya. Iya. Seriusan kalau yang baru Pak, coba kalau orang lama. Buang-buang. Yaelah, brand baru lagi. Sampel datang pun kadang nggak gubris deh. Iya. Jadi afiliator pemula itu market kita tuh Pak justru. Kalau Oke. kita sebagai seller ya, karena saya justru lebih mengapresiasi orang-orang yang pemula, ngasih sampel mereka gratis karena mereka tuh lebih excited Pak. Atau bikin komunitas juga. Boleh. Yuk, yang kita mau bikin komunitas nih kumpulan Affiliate affiliate United United pemula ke sini nanti ke grup ini PA ya Pak. Oke. Boleh. Nanti di sana saya punya produk, Pak Didi punya produk, kita akan kasih produknya. Syaratnya Dan bikin diajarin. video Dan diajarin kan? dan diajarin pastinya. Ayo. 100 juta pertama dari affiliate. Mantap lah. Luar biasa.